Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fala nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah, tadi malam kita diperdengarkan dengan lantunan, dengan gema zikir, takbir wa tahlil wa tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang itu menandakan bahwasannya saat ini kita berada di hari rayanya kaum muslimin, Idul Adha, yang mana pada hari ini Allah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah kurban. Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Sehingga kaum muslimin saat ini mereka semua yang mampu melaksanakan korban, berkorban dengan binatang ternak, semata-mata untuk apa? Untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah, kita sering mendengar surga, membacanya di dalam Al-Quranul Karim, menelaahnya melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyimaknya dari uraian-uraian para ustadz tentang bangunannya yang terbuat dari emas dan perak, tentang kerikilnya yang terbuat dari batu mulia, tentang 4 sungainya yang sangat indah dan menakjubkan, tentang nikmatnya yang tak terputuskan, makanan yang lezat tak terbayangkan, tentang waktunya yang kekal abadi. Dan kita telah tahu semua bahwa surga dapat kita raih dengan adanya pengorbanan dan dengan adanya rahmat yang diberikan oleh Allah. Tidaklah seorang dimasukkan ke dalam surga kecuali dengan perjuangan, kecuali dengan pengorbanan, kecuali dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian terbesar yang dialami umat manusia dari masa ke masa itu yang mengalami adalah
para al-anbiya wal mursalin, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Musibah yang paling besar yang diterima oleh manusia adalah al-anbiya, para nabi, kemudian generasi seterusnya, kemudian generasi seterusnya. Tatkala kita mendapatkan ujian, tatkala kita mendapatkan musibah, apakah kita sudah yakin dengan ujian yang diberikan oleh Allah itu bisa memasukkan kita ke dalam surga? Bahkan sampai Allah Ta'ala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian itu mengira bahwasanya kalian itu akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian sebagaimana ujian yang ditimpakan kepada kaum-kaum sebelum kalian? Massathumul ba'sa, yang mana mereka ditimpakan malapetaka, wad-dharra, kesengsaraan, wa zulzilu, dan diguncangkan dengan berbagai macam musibah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta orang beriman yang membersamai beliau mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Maka Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Maka kalau kita melihat kisah-kisah para nabi, kita mendengar kisah Nabi Ayyub, yang mana Nabi Ayyub diberi penyakit bertahun-tahun. Nabi Ayyub menderita suatu penyakit kulit, dan kendati begitu Nabi Ayyub justru semakin sabar. Tak hanya itu, kehilangan anak Nabi Ayyub, ditinggal mati anak-anaknya, ditinggalkan istrinya, hartanya lenyap, tetapi Nabi Ayyub tetap sabar menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala, terus berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengatakan, anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin, ya Rabbi, sesungguhnya aku ditimpakan suatu penyakit dan engkau adalah zat yang maha penyayang dari sekian yang penyayang. Kemudian kita juga mengenal kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau dakwah ke Taif. Beliau tidaklah datang untuk ke Taif kecuali apa? Beliau kepingin agar Islam itu diterima oleh penduduk Taif. Tapi apa yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pujian yang diterima oleh Rasul. Tapi apa yang diterima oleh Rasul? Rasul tatkala datang ke Taif diejek, dicaci maki oleh penduduk Taif. Tidak hanya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempar dengan batu sampai berdarah-darah. Bahkan tatkala itu Allah memerintahkan malaikat gunung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat gunung mengatakan, "Fama syi'ta in syi'ta an adbiqa alaihim al-akhsabain." Apa yang engkau mau wahai Rasul? Kalau engkau mau, aku akan menimpakan dua gunung ini kepada mereka. Tapi apa jawab Rasul? Bahkan Rasul menjawab, bahkan aku kepengen nanti suatu saat akan keluar dari keturunan-keturunan mereka yang mana mereka menyembah Allah wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita sehingga dakwahnya sampai ke negeri Indonesia, kita bisa mengenal Islam tanpa harus bersusah payah, karena mayoritas kita lahir dari orang tua yang sudah beriman. Kemudian yang ketiga, tatkala kita berada di musim kurban, kita sering mendengar kisah Nabi Ibrahim dan Ismail.
Nabi Ibrahim bertahun-tahun menantikan seorang anak. Maka tatkala itu Allah memberikan kepada beliau seorang anak dari istrinya yang kedua, yakni Hajar. Tatkala Allah memberikan anak, apakah cukup itu? Allah menguji lagi, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa istrinya Hajar dan Ismail menuju mana? Menuju ke suatu lembah tandus, kering, tidak ada air, tidak ada makanan, sepi, tidak ada pemukiman. Tapi Nabi Ibrahim ikhlas untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala tidak cukup itu saja, tatkala Nabi Ismail sudah menginjak usia dewasa, falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Nabi Ismail itu sudah sampai di usia sa'ya. Usia sa'ya itu usia anak yang mana dia itu sudah bisa untuk diperintah, sudah bisa mengerti kondisi orang tuanya. Para ulama berselisih pendapat antara usia 7 tahun sampai 13 tahun, antara sekitar itu, antara sekitar usia SD sampai SMP. Dan usia itu adalah usia yang paling membuat orang tua itu cinta kepada anaknya. Tapi apa yang ujian berikutnya? Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunay, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim diberi mimpi bahwasanya dia itu akan menyembelih anaknya. Maka Nabi Ibrahim bilang kepada Nabi Ismail bahwasanya aku bermimpi demikian. Fanzur madza tara. Maka bagaimana pendapatmu, anakku? Kemudian anaknya menjawab, Ismail menjawab. Ismail tidak membantah. Dia dengan mengatakan, qala ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ismail tidak menolak perintah Allah. Nabi Ismail tahu, Ismail yang kecil itu tahu bahwasannya itu merupakan perintah Allah. Maka pendidikan Nabi Ibrahim kepada anaknya berhasil. Dia bisa menjadikan anaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, sehingga Nabi Ismail mengatakan, satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Maka tatkala falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala mereka berdua telah berserah diri, maka Nabi Ibrahim meletakkan Nabi Ismail di atas pelipisnya. Terus kemudian wanadainahu ayya Ibrahim, tatkala akan hendak disembelih Ismail tersebut, maka wanadainahu ayya Ibrahim, kami memanggilnya, wahai Ibrahim, qad sadaqta ruqya, engkau telah membenarkan mimpi, innaka dzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. In hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan kami gantikan putranya Ismail itu diganti dengan sembelihan yang besar. Jadi Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah faedah. Bahwasanya yang pertama, Allah akan memberi jalan keluar bagi siapa yang bertakwa, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh."
Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan bagi dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Maka solusi bagi orang yang terkena masalah, terkena ujian, solusinya cukup satu. Apa itu? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian yang kedua, Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sehingga orang yang bersabar atas segala ujian yang diterima, maka Allah mengatakan mereka itu adalah as-sadaqu, ya, adalah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, berkorban di jalan Allah. Ini merupakan tugas, kewajiban dari kaum muslimin, sehingga Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa memilih jalan ini. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian mau aku tunjukkan suatu perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta kalian, dengan diri kalian. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Maka dari khutbah ini, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian, agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwasannya tidak ada balasan yang lebih baik kecuali balasan tatkala kita berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini semoga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mengakhiri khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة وشدائد المهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. فيا منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم الكفار اهزم اليهود اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين.
اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.